Assalamualaikum semuanya, ketemu lagi bersama saya Pauzi. Apa kabar kalian semua? Baik-baik aja kan? Oke lah ya, kali ini kita akan melanjutkan spoiler film donghua terbaru yang berjudul Fearless Battle Spirit. Tidak lama, Kinan telah mendapatkan 4 teknik, 1 untuk dirinya sendiri dan 3 untuk diberikan kepada 3 anggota kelompoknya. Kinan berkata, "Kalian anggap saja 3 teknik kuno ini sebagai hadiah dariku." Tentu saja melihat Kinan yang dapat mengambil teknik kuno dengan benar, membuat Mu Chengye sangat terkejut dan tidak menyangka bahwa Kinan ini benar-benar dapat mengambil 4 teknik kuno. Sementara ketiga anggota kelompok Kinan nampak sangatlah senang ketika mendapatkan teknik kuno yang sangat cocok dengan kultivasi mereka. Mereka bertiga pun mengucapkan terima kasih kepada Kinan. Di lain sisi, para anggota kelompok Mu Chengye nampak melebarkan matanya dan masih berada di dalam keterkejutan. Mereka semua bergumam di dalam hatinya, andaikan saja kita juga bergabung dengan kelompok Duan King, mungkin kita juga akan mendapatkan teknik kuno itu. Mu Chengye yang sangat marah pun langsung saja memerintahkan semua anggotanya untuk cepat memilih teknik bela diri masing-masing. Kemudian Kinan berkultivasi untuk menyempurnakan teknik kuno yang sebelumnya dia dapatkan. Teknik kuno yang sebelumnya Kinan dapatkan adalah sebuah teknik pedang yang bernama teknik Phoenix Sword. Kebetulan juga Kinan memiliki Phoenix Soul Killing Flame di tubuhnya, dan jika teknik pedang ini cocok dengannya, maka kekuatan yang ditimbulkan akan lebih mengerikan. Sementara di belakang Kinan, Wang Lao bertanya-tanya, "Duan King, siapa kamu sebenarnya? Tidak masalah kamu Kinan atau bukan. Namun yang terpenting, kamu harus bisa membawa kejayaan kepada Phoenix Camp." Kemudian Wang Lao akan pergi dari sana, namun tiba-tiba Kinan selesai dari kultivasinya dan meminta Wang Lao untuk tetap di sini karena aku mempunyai suatu pertanyaan kepadamu. Akan tetapi Wang Lao tiba-tiba terkejut, tidak menyangka bahwa Duan King ini dapat memahami teknik kuno secepat itu. Kinan menjawab, "Ini hanya dasarnya saja. Tuan Wang Lao, apakah kamu tahu cara untuk mendapatkan batu Yuan?" Wang Lao menjelaskan, ada banyak monster di pedalaman Gunung Phoenix Camp. Jika kamu bisa membunuh satu monster di tahap Demon Emperor, maka kamu bisa menukarkannya dengan 1000 batu Yuan. Mendengar itu, Kinan langsung paham dan akan segera pergi untuk membunuh beberapa monster. Setelah Kinan pergi, Wang Lao masih berada di dalam keadaan terkejut, tidak menyangka bahwa Duan King ini hanya perlu waktu 1 jam untuk menguasai dasar dari teknik kuno. Dirinya tahu betul, bahkan seorang jenius di tingkat bumi kelas 7 itu setidaknya memerlukan 5 hari untuk bisa memahaminya. Singkat cerita, 2 bulan pun telah berlalu. Terlihat di pedalaman Gunung Phoenix Camp, Kinan terus-menerus membantai banyak monster. Lalu kita dijelaskan bahwa teknik Phoenix Sword dibagi dalam 3 tingkat, yaitu Phoenix Sounding, Phoenix Dancing, dan Phoenix Sky Breaking. Dan sekarang Kinan sudah menggabungkan teknik Phoenix Sword dan juga Phoenix Soul Killing Flame dengan sangat sempurna. Jika sampai Kinan bisa menggabungkan Heavenly Gathering Strike dan juga Star Sky Thunder ke dalam teknik Phoenix Sword ini, maka Kinan akan menghasilkan teknik pedang terkuat. Kinan kemudian mencoba teknik pedang barunya itu, dan seketika saja gunung terbelah dan bahkan sungai pun terbelah. Kemudian token transmisi menyala dan Wang Lao memanggil semua murid untuk cepat kembali ke markas Phoenix Camp karena persaingan akan segera dimulai. Setelah semua murid berkumpul, Wang Lao menjelaskan bahwa di dalam pertandingan ini semuanya diperbolehkan kecuali membunuh dan membuat lumpuh. Kinan bergumam di dalam hatinya bahwa inti darah Phoenix itu pasti akan sangat membantu kultivasiku, dan bahkan teknik Phoenix Immortal akan lebih berharga lagi. Alhasil Kinan memutuskan harus memenangkan kompetisi ini apapun yang terjadi.
Wang Lao kemudian meminta semua murid untuk mengikutinya. Setelah sampai, Wang Lao menunjuk ke suatu tempat di tengah hutan dan berkata, "Ada arena batu di tengah hutan ini dan ada kotak di tengahnya. Kelompok pertama akan mulai pergi dari kiri dan kelompok kedua akan mulai pergi dari kanan. Siapapun yang mengambil kotak itu pertama kali maka akan menjadi pemenangnya. Sekarang kalian bisa mulai persaingannya." Segera kedua kelompok itu mulai menyebar ke dua arah yang berbeda, akan tetapi tujuannya sama, yaitu arena di tengah hutan. Di perjalanan, Sui Meng bertanya, "Ketua Duan King, apa yang harus kita lakukan selanjutnya?" Qinan pun meminta semua anggotanya untuk percaya kepada dirinya. Mereka kembali melesat dengan kecepatan tercepat, sebelum pada akhirnya kedua kelompok itu kembali bertemu di pinggiran arena di tengah hutan. Qinan lalu bertarung dengan Mu Chengye dan meminta ketiga anggota lainnya untuk pergi ke atas arena dan ambil kotaknya. Mereka bertiga paham dan langsung melesat pergi ke atas arena. Pertarungan antara Qinan dan Mu Chengye terus-menerus terjadi, sebelum kemudian Qinan berhasil menghantamkan tinjunya kepada wajah Mu Chengye. Namun di sini, Mu Chengye memerintahkan semua anggotanya untuk menyerang Qinan secara bersamaan. Sementara dirinya sendiri akan pergi naik ke atas arena untuk mengambil kotaknya. Namun Qinan dengan mudah mengalahkan semua anggota Mu Chengye dengan satu kali serangan. Qinan berkata, "Kalian semua bukanlah tandinganku." Sementara di atas arena, terlihat Sui Meng dan yang lainnya akan mengambil kotaknya. Akan tetapi di saat akan mengambilnya, tiba-tiba Mu Chengye muncul dan melayangkan serangan untuk memblokir mereka bertiga, sehingga mereka bertiga terhempas jauh dari kotak tersebut. Di saat yang bersamaan, Qinan juga muncul dan membantu para anggotanya. Mu Chengye benar-benar kesal kepada para anggota kelompoknya yang bahkan tidak bisa menahan Qinan untuk sedetik pun. Namun karena Mu Chengye sangat berambisi untuk mendapatkan teknik Immortal Phoenix itu, sehingga Mu Chengye pun menampilkan sebuah jurus berbahaya dengan mengeluarkan serangga-serangga yang sangat menakutkan. Sui Meng dan yang lainnya berkata, "Serahkan ini kepada kami. Duan King, kamu cepat ambil kotak itu." Qinan paham dan menyerahkan serangga-serangga itu kepada Sui Meng dan yang lainnya, sementara dirinya akan mengambil kotak tersebut. Namun di saat itu, Mu Chengye berkata, "Duan King, aku takut kamu tidak tahu bahwa anggotamu sekarang sedang dalam bahaya. Aku akan memberitahumu, serangga-seranggaku itu disebut serangga kuno pelahap jiwa. Seranggaku itu bisa menelan martial spirit. Sebagai ketua dari tim mereka, apakah kamu akan mengorbankan semua timmu untuk mendapatkan kotak ini?" Mendengar itu, Qinan sangat terkejut dan menoleh ke arah para anggotanya, tidak menyangka bahwa serangga-serangga itu sangatlah berbahaya. Akan tetapi di saat perhatian Qinan tiba-tiba dari belakang, Mu Chengye melancarkan serangan mematikan untuk membunuh Qinan. Hal itu membuat Qinan sangat marah dan lalu menebaskan pedangnya dan berhasil memotong tangan Mu Chengye. Qinan menghunuskan pedangnya dan berkata, "Mu Chengye, demi menjadi juara, kamu ingin melahap martial spirit orang lain dan juga ingin membunuhku. Maka jangan salahkan aku karena akan bersikap kejam." Di saat itu Mu Chengye menjadi ketakutan dan berteriak untuk meminta pertolongan kepada Wang Lao. Tidak lama, Wang Lao muncul di sana dan meminta Duan King untuk berhenti. "Karena kamu sudah menang, kenapa kamu harus melanggar aturan?" Namun Duan King dan para anggotanya langsung saja menjelaskan semua yang terjadi kepada Wang Lao, bahwa yang melanggar aturan bukanlah mereka, melainkan Mu Chengye. Mendengar penjelasan itu, Wang Lao mengerti dan langsung mengumumkan bahwa kelompok 1 menjadi pemenang di kompetisi ini. Sementara kelompok 2 telah melanggar aturan dan mereka akan dihukum sendiri oleh Komandan Batalion Zhou. 胜者是一组，在二组离开之后，恭喜第一。 Semua murid kemudian dikumpulkan di lapangan di depan aula kultivasi. Terlihat Komandan Zhou menghukum kelompok Mu Chengye.
Sementara untuk kelompok Kinan, Komandan Zhou memberikan selamat atas kemenangan kalian dan juga memberikan darah Phoenix sebagai hadiah. Setelah itu, Komandan Zhou meminta semua orang untuk pergi dari sini dan hanya Duan Qing yang tetap di sini karena aku ingin berbicara empat mata dengannya. Setelah semua orang pergi, Komandan Zhou berkata, "Kinan, kamu masih ingat perjanjian kita kan?" Tentu saja Kinan masih ingat. Kemudian Komandan Zhou membawa Kinan ke lantai 2 aula kultivasi. Lalu Komandan Zhou memperlihatkan gambar Phoenix di tubuhnya. Dan Komandan Zhou menjelaskan bahwa ini adalah Blood Wings Phoenix. Yang mana sebelum Blood Wing Phoenix ini sekarat, dia bergabung dengan tubuhku. Akan tetapi sekarang sudah bertahun-tahun sejak hari itu, dia sudah melemah dan aku takut beberapa tahun lagi dia mungkin akan kehilangan nyawanya sepenuhnya. Namun waktu itu, Tuan Suci King Long mengatakan kepadaku bahwa kamu bisa menghidupkan Blood Wings Phoenix kembali. Sebenarnya aku tidak terlalu berharap, akan tetapi jika kamu memang bisa membangkitkannya, maka kamu bisa tetap tinggal di Phoenix Camp. Kemudian Kinan melihat Blood Wing Phoenix itu dan lalu terpikirkan dengan energi kekacauan yang selalu bermanfaat bagi monster. Kinan pun percaya bahwa energi kekacauannya bisa membangkitkan kembali Blood Wings Phoenix. Namun sebelum Kinan melakukannya, dirinya meminta Komandan Zhou untuk memberikan 900 batu yuan terlebih dahulu. Mendengar itu, Komandan Zhou mengerutkan kening. Karena aku sebelumnya hampir telah menghabiskan banyak ramuan berharga, akan tetapi semuanya gagal. Namun Kinan meminta Komandan Zhou untuk mempercayakan semuanya kepadanya. Sehingga kemudian Komandan Zhou memberikan 900 batu yuan kepada Kinan. Setelah menyerap batu yuan tersebut, Kinan bergumam, "Walaupun sekarang aku hanya memiliki 3 garis energi kekacauan, tetapi seharusnya ini sudah cukup." Sehingga kemudian Kinan mulai mentransfer energi kekacauan itu ke dalam tubuh Komandan Zhou. Dan tiba-tiba Komandan Zhou terkejut karena Phoenix Spiritnya benar-benar pulih. Sehingga setelah semua prosesnya, Komandan Zhou langsung mengangkat Kinan sebagai ahli warisnya. Mulai sekarang, tidak masalah siapapun itu, termasuk 4 kekuatan besar, jika mereka ingin membunuhku. Jika mereka ingin membunuhmu, maka aku akan melindungimu. Kemudian Komandan Zhou juga memberikan sebuah token kepada Kinan dan menjelaskan, jika kamu sedang dalam bahaya, pakai saja token ini, maka seluruh Phoenix Camp pasti akan datang untuk membantumu. Kinan menerima token tersebut, berterima kasih kepada Komandan Zhou, sebelum kemudian pamit pergi karena ada urusan yang harus dirinya lakukan. Oke guys, spoilernya udah bersambung. Gimana, seru gak tuh? Lanjut gak nih? Tapi Mimin ingatkan bahwa ini adalah spoiler, yang mana film aslinya belum rilis. Namun untuk jalan cerita, Mimin yakin 90% akan sama dengan filmnya yang nanti rilis. Namun mungkin ya beberapa adegan akan sedikit diubah sih guys, tapi gak ngaruh. Namun untuk kesesuaian episode, sepertinya akan sedikit melenceng, karena jalan cerita versi filmnya cukup lambat dibanding spoilernya. Jadi kalau kalian ingin lanjut spoilernya, silahkan komen guys. Oke, mungkin itu aja. Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.